Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali malam hari ini di Kiprah Desa. Seperti biasa kami hadirkan sampai pukul 20 malam nanti. Dan untuk kebersamaan kita pendengar di hari ini, Kamis 22 September 2022 kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini bersama dengan narasumber, beliau adalah pengelola Desa Wisata Nonongan, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. Nah, mungkin ada di antara Anda pendengar yang sudah pernah ke sana ya. Kalau Idam baru lihat videonya, foto-fotonya, dan kayaknya nyesel gitu. Kenapa setiap ke Toraja Utara belum sempat ke Desa Wisata Nonongan Toraja Utara ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas hal itu, mengenal lebih dekat Desa Nonongan yang ada di Toraja Utara. Dan kami sudah bersama dengan narasumber melalui sambungan telepon. Dan juga saat ini kami siarkan melalui live streaming di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Terima kasih untuk Pak Martono Marula yang saat ini sedang menyaksikan, dan beberapa yang lainnya ya. Anda bisa bertanya atau berkomentar di kolom komentar. Kami menyapa narasumber kami Bapak Aloysius Lande. Kita segera menyapa beliau. Selamat malam Pak Aloysius. Selamat malam Pak Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aloysius, terima kasih sudah berkenan bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Kabar sehat Pak Aloysius? Lalu baik Pak Idam. Terima kasih, baik. Saya panggilnya Pak Aloysius, Pak. Boleh, atau Om Alo boleh. Oh, atau Om Alo ya. Baik, Pak Alo, kita tentu pendengar kita ingin mengetahui begitu ya. Kalau saya tadi sempat melihat videonya, foto-fotonya, wah, serasa ingin datang ke sana begitu ya. Tidak lengkap kalau ke Tok Tombi saja atau ke Buntu Burake saja, atau mungkin yang Lempe begitu. Ternyata ada yang menarik juga Desa Wisata Nonongan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Alo, seperti apa Desa Wisata Nonongan ini? Oke, makasih Pak Idam. Pemirsa yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cikal bakal bagaimana cikal bakal Desa Wisata Nonongan itu mulai muncul. Jadi pada tahun 2018 pemerintah desa atau di Toraja namanya Lembang itu mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara supaya Desa Wisata Nonongan itu bisa dilirik menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah pada tahun itu juga diberikan respon yang positif dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dan ditetapkan salah satu desa wisata Toraja Utara dari 12 desa yang pada saat itu di SK-kan oleh Bupati Toraja Utara. Mulai pada saat itu, kepala desa kami atau di Toraja namanya Kepala Lembang, itu meminta kami untuk membantu beliau mengelola desa wisata mengarah kepada sebuah desa wisata yang menarik, kemudian diidam-idamkan orang ya bukan Pak Idam ya. Supaya itu bisa menjadi wisata-wisata desa cikal bakal untuk memberikan bias bagi desa wisata sekitarnya atau desa-desa sekitarnya. 2018 setelah ada SK dari kepala desa, kami mencoba dulu merenung. Jadi melakukan identifikasi potensi-potensi yang bisa ditawarkan di dalam berwisata, baik itu potensi alam maupun potensi-potensi hidup keseharian masyarakat Desa Nonongan. Itu tahun 2018, satu tahun kami menggeluti dan jalan ke sana kemari sambil mendengarkan perkembangan baik norma-norma yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai kehidupan masyarakat, bahkan etika sosial masyarakat, itu kami amati. Sehingga 2019 kami mencoba mengangkat
mengumpulkan data-data dan mengangkat sebuah tagline karena kami punya keunggulan di sini ada namanya Gunung Sopai. Dari cerita-cerita nenek moyang ternyata Gunung Sopai ini mempunyai dewata yang di Pangkep dan di Madura disebut dengan jin Sopai namanya. Nah, kami gali 2018 sehingga 2019 kami mulai mencanangkan Desa Wisata Nonongan dengan tagline Aura Dewata Sopai, Inspirator Budaya Nonongan. Itu intinya dulu. Dari semangat aura inilah baru kami kembangkan. Kemudian dari potensi alam dan potensi hidup keseharian manusianya, kami melihat ada pendekatan-pendekatan yang boleh kita angkat sebagai daya tarik pariwisata khusus untuk wisata desa. Dari situ kami mulai mengangkat ada budaya-budaya yang masih tumbuh di dalam masyarakat, ada juga yang sudah mulai punah akibat dinamika zaman, tetapi kami angkat kembali sebagai daya tarik awal atau biasa disebut dengan atraksi. Jadi kami mengangkat kembali hidup keseharian asli orang-orang desa pada saat itu yang berbudaya, tetapi sudah mulai terkikis oleh zaman. Nah, kami mulai contoh bagaimana masyarakat Desa Wisata Nonongan ini pada mulanya selalu bersatu di dalam menumbuk padi. Jadi ada waktu sore mereka ibu-ibu kumpul ya kayak ada sawisma, kemudian mereka saling membantu untuk menumbuk padi sebelum mereka bagi-bagi. Jadi padi masing-masing itu dibawa kemudian ditumbuk pada suatu tempat. Ini adalah gotong royong yang bisa kita kembangkan dan ternyata setelah kami tampilkan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan Nusantara apalagi wisatawan mancanegara. Kemudian kami lihat juga hidup keseharian yang hampir punah tetapi masih ada cerita-cerita orang tua yang berkembang di masyarakat bahwa pada mulanya mengambil air itu adalah mengambil air yang sumurnya jauh dari rumah. Sementara kebiasaan yang mengambil air itu adalah ibu-ibu atau kaum perempuan. Kemudian mengambil air itu supaya mereka tidak takut, ya bisa dipahami. Mereka berkumpul paling kurang 6 orang untuk bergotong royong bersama-sama membentuk kelompok mengambil air khusus menjelang sore atau pagi-pagi. Itu kita angkat kembali karena kita di sini punya potensi bambu, kita membuat lagi peria untuk mengangkut air dari sumur yang jauh, dari sumur alam. Kemudian mereka dengan berbaris, berurutan, ternyata itu daya tariknya luar biasa. Kemudian kita melihat lagi bagaimana ibu-ibu dalam rangka membantu suaminya mencari tambahan nafkah untuk keluarga. Mereka biasanya mengumpulkan hasil kebun mereka dan pada hari pasar mereka sudah janjian dan mereka berkelompok. Ya, berkelompok pergi menjualnya di pasar Rantepao. Dan ternyata itu juga sebuah daya tarik yang luar biasa, baik orang-orang lokal atau Nusantara, apalagi orang-orang mancanegara. Demikian juga bagaimana pada saat hasil panen sawah, bagaimana laki-laki dengan perempuan bergotong royong untuk saling membantu mengangkat hasil panen dari sawah menuju rumah secara bergotong royong dan dengan cara tradisional ada yang dipikul, kemudian ada namanya baka, di Toraja namanya direnge. Ya. Kemudian itu menarik sekali. Ya. Ya. Nah, Pak Alo, ini pendengar kita itu lokasinya di mana sih gitu? Itu di mana Pak Alo tepatnya di Toraja Utara? Antara Makale dan Rantepao. Kalau kita dari Makale ke Rantepao, sebelum Rantepao itu kira-kira 5 km sebelum Rantepao. Di situ ada jembatan besi, jembatan kembar. Ya, kita belok kiri kalau dari Makale, kemudian mengarah ke selatan mungkin 200 meter kita sudah memasuki areal Desa Wisata Nonongan. Baik. Baik, jadi itu pendengar ya untuk Anda yang ingin ke sana tadi daya tariknya potensinya luar biasa begitu. Dan Pak Alo ini katanya juga pernah meraih penghargaan tingkat nasional desa wisata terbaik begitu Pak Alo ya? Iya, betul Pak Idam. Jadi dari 2019 kita persiapkan
Kemudian banyak orang atau lembaga yang melirik termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mm-mm. sehingga kami mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata Mm-mm. tahun 2021. Dan alhamdulillah pada saat yang bersamaan juga BCA itu mengundang kami untuk masuk di dalam semacam anugerah desa wisata juga, tetapi Mm-mm. mereka sebut namanya Desa Wisata Award BCA. Ya. Dan pada tahun yang sama kami mendapatkan 20 besar dari BCA Award itu. Kemudian kami mengikuti lomba Anugerah Desa Wisata tahun 2021, dan dari 1.831 peserta dari seluruh Indonesia, mulai diseleksi dari 500 menjadi 300, 100 menjadi 50, dan alhamdulillah Desa Wisata Nonongan masih tetap berada pada peringkingan sehingga akhirnya masuk dalam 50 besar desa wisata seluruh Indonesia. Dan di dalam perlombaan di Jakarta, dari Dewan Juri itu ternyata kami mengusulkan kategori konten kreatif soal budaya, dan dari hasil seleksi kami juga berbangga, bukan saja Nonongan, bukan saja Toraja, tetapi Sulawesi Selatan juga berbangga karena di antara 5 besar konten kreatif itu Desa Wisata Nonongan menjadi juara 3 nasional. Wow. Padahal baru begitu ya, dari 2019 ke 2021. Nah, sebagai pengelola begitu Pak Alo, ini gimana Pak Alo melihat antusiasme, respon, reaksi dari wisatawan lokal dan mancanegara yang datang langsung ke sana? Iya, makasih Pak Idam. Jadi responnya itu sangat luar biasa, bahkan kami punya tamu dari Spanyol. Oh, Spanyol. Ya, heran. Mereka mengatakan ternyata kegiatan seperti ini masih ada di dunia. Ini luar biasa. Ya, mereka anggap sudah punah, tetapi mereka masih bisa menemukan di Desa Wisata Nonongan. Ya. Demikian juga dari saudara-saudara kita, baik dari Sulawesi Selatan maupun dari Surabaya, dari Bandung, dari Bali, kemudian dari Kalimantan, banyak berkunjung ke Desa Wisata Nonongan dan mereka menemukan keunikan bahwa ternyata hidup keseharian yang lama itu yang sudah ditinggalkan ternyata lebih bagus dibandingkan hidup keseharian modern. Ya. Dalam hal sama. Wisatawan bisa mencoba hidup seperti masyarakat kebiasaan aktivitas di sana nggak sih Pak Alo kalau ke sana? Justru itu yang kita tampilkan sebagai keunggulan desa wisata. Ya. Jadi salah satu tujuan kita adalah bagaimana wisatawan hidup bersama dengan masyarakat, mengalami keseharian, dan di situ kita sudah menyiapkan homestay. Kalau mereka mau mengikuti hidup keseharian masyarakat, mari kita mulai bangun pagi, sarapan, turun ke sawah, atau memandikan kerbau, memelihara kerbau, pergi kebun bersama-sama, dan ternyata baik Nusantara apalagi mancanegara, waduh luar biasa. Bahkan yang lucu Pak Idam, ada dalam tanda petik, ada masyarakat Nonongan di perantauan di luar Sulawesi yang sudah berapa kali membentuk satu grup untuk datang melihat kampungnya sendiri sebagai wisatawan. Ini kan aneh bin ajaib. Ini keunggulan. Ya. Jadi bangga begitu ya. Ya, dan itu juga kita kembangkan. Jadi kami punya pendekatan itu adalah pendekatan kelompok masyarakat, kemudian partisipasi dari masyarakat, kemudian memang kita menggunakan bagaimana membentuk sebuah pariwisata yang berbasis masyarakat atau biasa di kementerian disebut dengan community based tourism. Nah, ini yang kita kembangkan. Dan alhamdulillah dalam lomba kebersihan desa tingkat Kabupaten Toraja Utara tahun ini kami mendapat juara 1 lomba kebersihan, ya alhamdulillah. Wow. 2022 ini Pak Alo. Ya Pak Idam, ya. Baik. Masyarakat di sana Pak Alo setelah kemudian dinobatkan sebagai terbaik begitu. Ini merasakan kemudian menceritakan ke Pak Alo dan merasakan manfaat ke mereka apa Pak Alo
yang dirasakan perbedaan sebelum dan setelah menjadi desa wisata Nonongan yang banyak dikunjungi? Jadi memang mereka sudah melihat karena memang kita sebelumnya itu mengarahkan bagaimana masyarakat yang mengelola pariwisata ini, mereka yang menjadi subjek sekaligus objek dari pariwisata. Ya. Ya, memang setelah tamu-tamu mulai muncul baik Nusantara maupun mancanegara, kesan pertama kelihatan bahwa terjadi peningkatan ekonomi atau peningkatan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari ibu-ibu. Karena kami baru menggunakan pendekatan dasar ibu-ibu. Dan yang paling menyenangkan memberikan semangat adalah setiap hari kelompok ibu-ibu ini selalu menanyakan kepada kami sebagai pengelola, kapan ada tamu lagi, kapan ada tamu lagi, kapan ada tamu lagi. Mereka sudah merasakan. Iya. Dan ini beberapa komentar kemudian kalau membaca di media sosial sangat-sangat tertarik begitu. Kami boleh baca beberapa Pak Alo ya. Ini ada yang menyampaikan desa yang indah dan bersahaja, jalan-jalan sepanjang kaki Bukit Sopai itu sungguh indah dan menyenangkan begitu. Kemudian juga ada Ibu Nini, ini warga Toraja kata mungkin ya yang ada di Perantauan, luar biasa katanya, memang mempesona tanah nenek moyangku, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada Pak Andi juga, jangan mati kalau belum ke desa Nonongan. Itu mengutip jargon yang pernah dipopulerkan oleh Syahrul Yassin Limpo, adalah semata bukan hanya jargon, namun memang keunikan yang tiada duanya akan tersaji untuk memanjakan mata setiap pengunjung. Katanya ayo ke Nonongan. Ya betul Pak Idam. Jadi ini kan juga kelebihan Nonongan ini dalam kesejarahan masa lalu. Wah, di Nonongan itu ada tongkonan atau rumah adat tertua yang namanya memang tongkonan Nonongan, di mana nenek moyang yang berasal dari tongkonan itu adalah nenek moyangnya Datu Lu yang ada di Lu, kemudian Raja Bone yang ada di Bone dan yang ada di Goa. Kemudian bahkan masih ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di kesananya Polewali, yaitu Mandar. Itu masih tinggal di Nonongan. Ya. Nah ini yang membuat semangat kami karena pada saat syukuran rumah adat tersebut itu langsung dihadiri oleh keturunan saudara-saudara kita dari Kerajaan Bone, Kedatuan Lu dan dari Goa. Baik. Pak Alo, siapa saja sih tokoh-tokoh yang pernah hadir di sana? Kabarnya terbaru juga Pak Sandiaga Uno dari Kementerian Pariwisata ya? Sandiaga Uno yang pertama dan lebih akrab, dia lebih senang tinggal di desa wisata Nonongan. Meminta kepala desa untuk mendampingi terus selama berada di desa wisata Nonongan. Dan dia berbaur dengan masyarakat karena begitu senangnya semangat jam. Bahkan ya kuliner-kuliner asli yang memang sudah halal. Pak Menteri, ya Menteri katakan panggil saya Mas Menteri. Beliau dibungkuskan supaya menjadi makanan di pesawat. Nah ini kesan luar biasa. Dan bahkan mungkin informasi Pak Idam, dengan adanya media sosial ini, jadi kami sudah mendapatkan tawaran-tawaran dari anak-anak kita yang sementara mempersiapkan S3-nya ada dari Korea untuk melakukan penelitian di desa wisata Nonongan, ada dari Jogja, bahkan semua sekolah-sekolah tinggi pariwisata yang ada di Indonesia ini berkeinginan melakukan penelitian di desa wisata Nonongan. Ini suatu keluar biasaan. Baik, Pak Alo, ini untuk pendengar kita yang bertanya kalau misalkan mau ke sana caranya gimana, adakah paketannya, tinggal di mana, fasilitasnya apa begitu? Oh iya. Jadi dari Makassar boleh naik pesawat. Ya sudah ada 4 kali seminggu. Kemudian boleh naik bis dengan bis yang mewah atau boleh dengan travel agency. Yang ada banyak sekarang. Kemudian sampai di Rantepau atau di sekitar Misiliana Hotel itu jaraknya tinggal 3 km, dekat sekali. Dia berada di pinggir jalan, tidak menjadi halangan untuk akses. Kemudian untuk akomodasi amenitas, jadi memang di desa kami sudah siapkan homestay untuk
saudara-saudara kita wisatawan yang mau menginap, yang mau merasakan bagaimana hidup di desa. Kemudian ya dalam tanda petik, karena kami ini ya di Nonongan ini semua keyakinan ada di dalam, sehingga kalau saudara-saudara kami wisatawan itu dalam tanda petik Muslim, maka yang menjamu mereka adalah saudara kami yang Muslim juga. Jadi tidak ada masalah, mereka sudah terbiasa. Baik. Dan ini kalau melihat ada aktivitas menenun juga, ada membuat kuliner juga saya lihat begitu. Kalau di video begitu, aktivitas masyarakat seperti itu ya? Atau seperti apa Pak Alo? Jadi ada menenun itu Mm-mm. yang kita bentuk kelompok ibu-ibu. Jadi kita menggunakan kelompok ibu-ibu saja dulu. Heeh. Nah, masyarakat kami di Nonongan itu biasanya laki-laki itu lebih mengarah kepada profesionalisme tukang-tukang, Heeh. tukang batu, tukang Heeh. kayu, segala macam. Jadi ibu-ibu yang kita berdayakan, sehingga memang kecenderungan atraksinya itu ditampilkan oleh ibu-ibu, termasuk pengelolaan kopi Hmm. asli. Jadi mulai dari pemetikan, penggorengan, kemudian pembukaan, kemudian disangrai dalam berlanga tanah, ya. Kemudian aromanya luar biasa, kemudian ditumbuk, kemudian nanti langsung disajikan. Hmm, hmm. Nah, Baik, baik. Ini kalau melihat juga ternyata bisa yang wisatawan yang berkunjung ke sana bisa bawa pulang cenderamata Pak Alo ya? banyak. Jadi kami punya kelompok cenderamata. Jadi keterampilan ibu-ibu itu misalnya aksesoris-aksesoris yang Mm-mm. berasal dari dalam tanda petik namanya manik-manik, kemudian dari hasil tenun, kemudian kita sementara kembangkan ukiran miniatur, ukiran-ukiran Toraja yang sangat menarik. Dan sementara kita rancang bagaimana atraksi-atraksi yang berbahan baku dari bambu sebagai cenderamata-cenderamata ke depan. Mm-mm. Setiap saat mungkin ada inovasi-inovasi dan kreativitas Mhm. dari para tukangnya. Baik, ini kalau melihat juga ada tarian-tarian juga yang kadang-kadang ditampilkan Pak Alo ya? Ada tarian unik, itu khusus untuk ibu-ibu, itu namanya tarian burung pipit. Ya, bahasa Ah. Toraja tarian mak dena-dena. Nah, itu Heeh. orang ya. Kegembiraan persahabatan antara petani dengan burung pipit yang tidak menghabiskan padinya, ya sebenarnya begitu. Baik, dan kalau melihat juga ini desa wisata Lembang pada saat pandemi lalu ada sampai ukur suhu, kemudian cuci tangan begitu. Ya, jadi setelah masuk pandemi kami sudah menerapkan apa yang disebut dengan new normal tourism. Mm-mm. Jadi hidup baru berwisata, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan itu yang kita kembangkan. Jadi kita menjaga kenyamanan bersama. Mhm. Baik, Jadi baik. Iya, ini setelah mendapatkan beberapa penghargaan, kemudian respon yang sangat positif begitu dari wisatawan. Apalagi ke depan yang ingin dikembangkan, Pak Alo? Jadi yang ke depan ini kita kan mengarah kepada bagaimana pariwisata ini memberikan peningkatan ekonomi real kepada masyarakat. Sehingga segala potensi yang ada, karena masih banyak sekali potensi-potensi yang berkaitan dengan pariwisata, itu yang kita angkat, terutama bahan-bahan baku yang kadang-kadang berlebihan yang disiapkan alam, itu yang belum dikelola, itu sebagai cenderamata. Kemudian banyak atraksi-atraksi alam yang kami belum buka. Contohnya kami punya di Sopa itu ada atraksi alam yang disebut dengan Sumur Dewata. Ini kita belum buka karena kita belum melakukan ritualnya. Di atas juga ada kolam dewata, ada gandang dewata, dan ada kerbau dewata. Kerbau dewata ini memang waktu tahun 63 tanduknya masih kecil, tetapi dia tumbuh. Sementara tengkoraknya mati. Jadi tanduknya saja yang tumbuh, dan sekarang ini sudah hampir lebih 1 meter, mungkin 1,20 meter panjangnya. Itu keajaiban, dan itu didampingi dengan gendang dewata. Kemudian masih banyak hal-hal yang sifatnya alami yang belum kita bisa buka dari potensi alam, karena memang menurut adat Toraja harus ada ritual-ritual khusus untuk menjadi tontonan atau bisa dilihat oleh semua orang. Ini kita pelan-pelan. Kemudian yang lain lagi, Ya. jadi promosi ini yang masih kurang karena kami punya sumber daya manusia masih minim, khususnya dalam menguasai IT yang ada sekarang. Sehingga kami ini selalu dibantu.
Kemudian peluang-peluang ke depan ini sekedar informasi untuk pendengar bahwa ternyata kalau kita memajukan desa mengarah kepada desa wisata, maka lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan sudah mulai melirik. Jadi kami ini sudah mulai dilirik BCA, kemudian BPD Sulselbar, kemudian kemarin Bank Indonesia sudah datang, kemudian juga beberapa bank termasuk PLN untuk mereka mau terapkan bagaimana CSR-nya ke depan mengembangkan desa wisata Nonongan ini, peluang-peluang bagi sebuah desa wisata. Begitu Pak Idam. Ya, Pak Alo, waktu dari pihak pemerintah, dari kementerian datang, kemudian tokoh-tokoh lain, apa yang diharapkan atau apa yang disampaikan, mungkin ada kendala yang dirasakan begitu? Jadi mereka memberikan semangat. Jadi di dalam pariwisata itu, terutama dalam Sabda Pesona, ada dua yang selalu kita ingat sebagai pengelola desa wisata adalah kenangan wisatawan dan kenangan pemberi jasa. Jadi kita harapkan kenangan bagi wisatawan itu harus menyenangkan supaya ada upaya untuk datang melihat lagi. Sementara kami sebagai pengelola mengharapkan supaya ada kenangan-kenangan yang sifatnya negatif untuk memberikan rangsangan lebih maju lagi. Jadi kami mengharapkan ada kritikan dari wisatawan, makanya kami siapkan buku-buku atau ya semacam buku masukan-masukan kritikan. Dan selalu kritikan itu kami terima dengan senyum. Itu yang kita harapkan ke depan. Masih banyak potensi, tetapi kami pelan-pelan. Ya. Karena kalau kita cepat eksploitasi pariwisata ini, akhirnya wisatawan juga agak bosan nanti. Jadi kita pelan-pelan supaya tarikannya itu ya pelan-pelan kayak magnet lah begitu. Ya, Pak Alo, ini kan akhir pekan sebentar lagi dan tentu libur begitu ya di akhir pekan. Mungkin setelah mendengar penjelasan Pak Alo, wah sangat tertarik nih ingin ke Toraja. Ada media sosial kah atau nomor kontak kah kemudian untuk bisa terhubung atau langsung datang ke sana saja atau seperti apa Pak Alo? Ya, Facebook ada Desa Wisata Nonongan. Dan ada Twitter juga, kemudian ada ada 4 di medsos itu yang sudah ada sekarang. Kemudian kadang-kadang juga para wisatawan yang mau datang itu biasa langsung, ya. Termasuk beberapa dinas pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kemarin kami, ya alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Kabupaten Parigi di Sulawesi Tengah. Untuk datang belajar bagaimana mengembangkan desa wisata. Itu suatu kebanggaan untuk Sulawesi Selatan. Wah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Alo, pendengar termasuk saya kayaknya sangat ingin langsung pesan bus ke sana atau besok berangkat naik pesawat begitu ya untuk berkunjung. Ternyata ada pilihan lain selain objek-objek wisata lain yang ada di Tanah Toraja, khususnya Toraja Utara. Pak Alo, terima kasih banyak Pak Alo. Untuk informasi yang disampaikan, salam hangat kami, salam hormat kami untuk warga yang ada di sana Pak Alo ya. Iya. Selamat malam. Sehat selalu Pak Alo. Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Pendengar, demikian pengelola wisata Desa Wisata Nonongan Toraja Utara, Bapak Alo sudah menjelaskan ya mengenai apa saja daya tarik dari desa wisata yang ada Lolongan. Jadi untuk Anda pendengar yang belum pernah begitu atau sudah ke Toraja Utara atau baru mau ke Toraja Utara, jangan lupa untuk di list Anda salah satunya adalah mengunjungi desa wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Akhirnya saya Idam mewakili tim yang bertugas, ada Bung Iqbal juga dan tim yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit.